balik lagi di manajemen pemasaran untuk pertemuan ke-7. Di sini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan kita akan membahas lebih banyak tentang marketing communications. Jadi sebenarnya ini kayak semacam pengantar kalian menuju kelas advertising, branding dan lain sebagainya. Jadi ini sudah kayak kompilasi gitu ya. Oke, lanjut aja. Jadi sebenarnya marketing communication itu apa sih? Jadi ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh sebuah organisasi, sebuah perusahaan atau apapun itu untuk menginformasikan, untuk mempersuasi, jadi untuk memancing dan membuat consumer ingat dengan mereka tentang apa yang mereka jual dan brand apa yang mereka miliki. Jadi ini adalah cara-cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumer, singkatnya gitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi ini dilakukan dengan cara apa? Sebenarnya simpel aja, dengan cara bagaimana produk itu digunakan oleh siapa, bagaimana, terus kapan, itu semua tampak jelas hanya melalui marketing communications-nya. Jika marketing communication itu sudah cukup jelas, maka sebagai konsumen tidak perlu bingung lagi ini produk apa, itu sudah harus terjawab gitu ya. Bentar. Oke. Jadi konsumen melalui komunikasi marketing juga bisa tahu siapa sih yang bikin produknya itu siapa, dan perusahaan apa sih yang sebenarnya ini perusahaan apa sih, dan apakah perusahaan ini legit atau enggak, semuanya diketahui lewat cara berkomunikasi. Jadi percuma kita sudah punya brand identity yang oke, tapi ternyata kita belum ngomongin tentang cara komunikasinya. Ya, kita harus ngomong ini dengan jelas. Jadi harapannya bisa kita bisa link dengan antara brand dengan other people. Jadi bisa berkontribusi terhadap kekuatan terhadap brand tersebut. Jadi nyambung ya dengan materi-materi yang kemarin. Dan ini kita punya lagi yang namanya marketing communication mix atau bauran marketing communication. Ini adalah pilihan-pilihan atau teknik yang bisa dipilih untuk melakukan komunikasi dengan konsumen. Bisa dengan advertising. Biasanya sih advertising yang dipilih ini disesuaikan. Jadi ini harus disesuaikan lagi dengan brand DNA, produk atau jasa, target market, dan environment ya, business environment. Gitu. Ada sekian jenis untuk pilihan advertising. Mungkin ada beberapa yang sudah nggak valid di era digital seperti ini. Lalu sales promotion ini lebih ke personal, jadi bukan personal ya, lebih manual, orang yang menjalankannya. Bisa juga dengan melakukan events or experiences. Ini sering sekali, apalagi biasanya kalau kita lihat maraton run itu juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk promosi gitu ya. Public relation, publicity, ini kita ngomongin tentang pers kalau bahasa Indonesianya ya. Bisa dengan membagikan press release, bisa dengan mengadakan seminar, lobbying, community relation, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas lebih dalam setelah UTS. Online and social media marketing. Jadi bagaimana kita bisa merancang website, email, search ads, Facebook, Twitter, Instagram, kita ngomongin di sini. Lalu mobile marketing, ini sebenarnya juga agak udah lama juga. Ini lebih sekarang itu kan kita ngomongin social media ya, online marketing, social media marketing. Oke. Direct and database marketing, ini kita bisa manfaatkan ketika kita sudah punya data.
data dari sumber primer. Kita punya orang-orang konsumen yang dulu pernah datang dan kita punya alamatnya, kita punya nomor teleponnya. Atau kayak gini kita bisa melakukan TV shopping, jadi iklannya di TV. Kalau yang zaman dulu itu sering belanja TV, itu juga salah satu direct and database marketing. Lalu personal selling, ini biasanya SPG atau sales yang langsung datang one by one gitu. Beda dengan yang ini tadi. Kalau ini mungkin lebih manual tapi nggak one by one ya, jadi ini lebih satu ke mass ya. Oke. Ini ada communication models, itu ada dua jenis prosesnya, ada yang makro dan ada yang mikro. Macro model of the communication process dan micro model of the consumer response ya. Jadi ini bagaimana proses komunikasi secara makro dan secara mikro bagaimana konsumen merespon. Kalau kita ngomongin makro dulu, macro model of communication process. Sebenarnya kan simple ya, kalau misalnya ini kalau kita nggak pernah jabarin sih sebenarnya kita lakuin terus ya. Kita pertama ada sender. Nah, sender ini mau mengirimkan sebuah pesan. Nah, pesan ini sebenarnya tanpa kamu sadari itu dirancang, di coding gitu ya, dibuat tatanan bahasanya gimana supaya tepat, lalu melalui media dikirim ke receiver, harapannya gitu. Nah, receiver harus mendekode dulu, membongkar kata-kata tersebut sehingga bisa dipahami. Tapi jangan salah, ketika ada pengiriman, ada proses pengiriman, kayak ngirim surat gitu ya, itu pasti bisa jadi ada gangguan-gangguan yang masuk, noise gini. Bisa jadi ketika ada noise di sini, pesan yang kamu kirim itu tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kamu harapkan sebelumnya, karena ada noise ini. Ketika sudah diterima oleh receiver, akan kembali menjadi sebuah respon, lalu menjadi masukan bagi sender kembali. Ini macro model of communication process. Nah, kalau kita ngomongin micro model of customer response, jadi ini bagaimana mereka merespon dari hasil paparan informasi gitu ya. Jadi dia sudah dapat paparan informasi, lalu bagaimana mereka merespon gitu ya. Ternyata di sini ada 4 jenis model. Ada yang AIDA, ada yang hierarchy of effects, ada yang innovation and adoption model, ada yang communication model. Tapi sebenarnya dari 4 ini kita punya stage yang sama, yaitu cognitive stage. Jadi ini secara kognitif lebih ke bagaimana olah otak ya, pemikiran. Kalau ini sudah anggapannya baper, udah bawa perasaan ya, afektif ya, udah kayak gitu ya, biar kamu lebih gampang memahami saya pakai bahasa kalian. Dan akhirnya menimbulkan sebuah aksi di sini, di sini. Biasanya kalau di kelas advertising mungkin akan lebih banyak pakai AIDA. Jadi bagaimana sebuah paparan informasi itu akhirnya mencapai titik attention mereka. Ketika itu sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau apa, karena timbul sebuah interest dan desire untuk memiliki. Jadi kalau interest itu tidak diselesaikan dengan desire, sama aja orang nggak akan beli, berhenti di sini. Nah, apa yang kamu lakukan di sini sebenarnya bagaimana seorang marketer itu bisa mengconvert, merubah interest itu menjadi desire dengan apa? Kemudahan transaksi, terus iming-iming bonus, terus fiturnya ternyata ada garansi dan lain sebagainya. Itu semua kamu tambah di sini. Di sini tuh bisa disuntik iming-iming di sini. Nah, kalau attention biasanya nih cuma dari sekedar hal yang berbau visual. Bisa dari tampak desain, terus bahasa komunikasi,
bahasanya. Jadi misalnya kamu lihat iklan, oh desainnya bagus, terus kata-katanya menarik, itu akan mendapatkan attention. Tapi ketika sudah dipahami, mereka akan berubah menjadi interest, dan tugas yang lebih berat itu sebenarnya merubah dari interest ke desire. Dan di sini kemudahan transaksi harus ada. Gitu. Nah, kalau hierarchy of effects ini sebenarnya sama aja, cuman ketika kita ngomongin di sini ada awareness dan knowledge. Dan di sini ada dia like, dia memang prefer, dan dia teryakini untuk membeli, baru melakukan pembelian. Jadi ketika awareness harus disertai dengan knowledge. Apakah produkmu itu sudah memberikan sebuah pengetahuan bagi mereka? Jadi apakah kamu sudah memberikan info yang pas buat mereka? Nah, kalau innovation dan adoption ini sebenarnya sama, cuman ada titik evaluasi di sini. Jadi interest, manusia akan mengevaluasi apakah saya butuh atau tidak. Maka dia akan trial dan adoption. Baru di sini, ini mungkin yang minggu lalu sudah diajarkan, ngomongin exposure, reception, cognitive, attitude, intention, dan behavior. Ini minggu lalu, sama persis. Oke, lanjut lagi. Dan sebenarnya untuk bisa sukses dalam hal komunikasi terhadap konsumen, marketer itu harus bisa meningkatkan kemungkinan bahwa setiap step yang kita sebut di sini semuanya itu terjadi, benar-benar terjadi. Jadi idealnya kampanye iklan tuh harus, konsumen tuh terekspos terhadap pesan pada waktu yang tepat dan lokasi yang tepat. Jadi kamu bikin iklannya di mana dan kapan keluarnya. Ini sama kayak misalnya kamu mau bikin di IG story, di story tuh keluarnya kapan. Kan ada timingnya ya di situ. Terus iklannya itu memang harus bisa menarik attention, jadi menarik perhatian mereka, tapi intended message, pesannya yang kamu harapkan itu harus tetap tersampaikan. Nah, lalu juga jangan sampai kita bikin iklan itu biasanya ketinggian. Kita nih nggak empati ya, kurang empati. Jadi ngomonginnya itu kayak menganggap mereka tuh ngerti, padahal nggak mesti ngerti. Jadi pastikan sudah mencapai consumer level of understanding of. Nah, ini biasanya kita bisa lakukan dengan cara review terus menerus gitu ya. Lalu juga bisa mendeliver points of difference. Jadi apa sih pembeda kita, yang keunikan kita, dan points of parity. Nanti kita akan belajar POD dan POP gitu. Lalu iklannya juga memotivasi konsumen untuk benar-benar melakukan pembelian. Biasanya ini ditanya, ayo ini terbatas, hanya untuk 100 orang pertama. Nah, biasanya gitu. Lalu juga kembali lagi ke brand. Iklanmu harus punya brand association terkait dengan marketing purchase yang akan dilakukan. Developingnya gimana? 1. Identify the target audience, sudah pasti. Ini ya, siapa? STPD lagi kan. Lalu ini kita tujuannya kita apa? Lalu lanjut kita desain, rancang. Pilih jalan. Tentukan budget, dengan biayanya berapa. Terus media mixnya gimana? Media mix ini kita ngomongin gambar, audio. Tuh desainnya gimana? Nah, di sini yang biasanya kalau secara praktek ya, saya ngomongnya secara praktek, biasanya ini agak dilupakan. Nanti akan saya bahas lagi mungkin
paling gampang melalui Facebook Ad gitu ya, atau nanti saya coba cari YouTube-nya, mungkin ada orang yang sudah mereview itu. Lalu kita selalu melakukan manage, jadi jangan sampai di sini tuh berhenti, ini harus tetap ada, otherwise kita nggak tahu sebenarnya iklan kita ini efektif atau enggak. Juga lebih parah lagi, kamu membuang uang dengan percuma. Nah, identify the target audience ini sebenarnya gampang banget sih. Kamu mau nyerang siapa? Itu STPD lagi. Karena apa? Target audience itu nanti akan terkait ini. Apa yang kamu katakan, ya pastilah kalau kamu mau ngomong sama siapa kan kamu menentukan derajat komunikasimu kan ya. Kamu ngomong sama papamu, ngomong sama temenmu kan beda bahasanya. How, when, where, and to whom. Lalu apa sih tujuan kamu nih berkomunikasi? Sebenarnya apa? Oh, ingin menimbulkan kebutuhan atas produk tersebut, atau mau brand awareness biar tahu tentang brand, atau membuild sifat, jadi biar orang tahu kalau brandnya tuh attitude-nya tuh gimana sih. Biasanya kalau contoh itu kayak attitude-nya si Apple gitu ya, dia mau bikin orang itu tahu biar oh ini loh, saya ini unik, saya selalu think different than the other. Nanti saya coba kasih contoh lagi, contoh-contoh. Dan juga mendorong orang untuk melakukan purchase intention ya. Nah, bagaimana kita mendesain komunikasinya? Jadi ini 3 hal ini akan diulang lagi nanti di kelas advert. What to say, apa sih pesannya? Ya, apa? Bagaimana cara ngomonginnya? Jadi ini lebih ke kreatif strateginya. Gimana kamu menyampaikan? Dan siapa yang bilang? Kalau kita ngomongin contoh ya, contohnya sebenarnya sih gampang banget. Coba kita cari contoh, mumpung langsung di sini. Kita contohnya what to say, how to say it, and who should say it ya. Kita ngomongin tentang ini aja deh, ikan pasta gigi Pepsodent. Ini nih. Hai, berani terima tantangan gigi sensitif? Kalau minum air es ini, Ini gigi saya what memang to sensitif. say-nya apa coba? Coba ini, meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 60 detik. Anda perlu coba yang ini, Pepsodent Sensitive Expert. Meredakan ngilu pada gigi sensitif dalam 30 detik. Nah, Tidak ngilu. Pepsodent Sensitive Expert. Terbukti klinis redakan ngilu dalam 30 detik. kita lihat di sini. Expert. Terbukti klinis redakan ngilu dalam 30 detik. Ya, sorry. Nah, nih. Di sini kita ngomong what to say ya. What to say-nya apa? Ini adalah sebuah produk yang bisa menghilangkan ngilu pada gigi. Ya, sebenarnya dia itu cuma mau ngasih tahu itu. Tapi caranya secara kreatif adalah biasanya kan kalau iklan-iklan pasta gigi itu kita dapatnya dokter yang ngomong ini sudah pasti menghilangkan ngilumu gitu ya. Di sini dia secara kreatif how to say it-nya dibalik. Jadi ada orang yang datang ini, nah dia kasih merek lain. Ternyata ada orang yang lebih expert di sini ngasihnya yang ini. Tapi yang dikasih jadi who to say it ini dibikin unik, jadi balik gitu ya. Tapi tetap di ending tetap ada pengakuan legitimasi bahwa Pepsodent adalah merek nomor 1 dan dipercaya oleh dokter gigi di Indonesia berdasarkan survei dan lain sebagainya. Ini who said it.
in a real one. Jadi ini ada dua perspektif. Sebenarnya yang pertama ngomong itu dia, karena bisa melawan si dokter ini dengan data tadi ini tantangan gigi sensitif, lalu dilegitimasi dengan kata-kata ini gitu ya. Oke, itu contohnya. Balik lagi kita ke PPT. Lah kalau misalnya channel, nah communication channel itu sebenarnya ada dua jenis ya. Ada personal communication channel, ada mass. Nah di sini biasanya 2 or more person communicate face to face. Nah ini secara real world melalui telepon, email dan lain sebagainya. Biasanya di sini ada ada feedback yang kamu dapatkan, direct feedback. Jadi kan kamu karena berkomunikasi ya, karena ngomong gitu kayak langsung face to face. Tapi kalau di sini itu enggak face to face, lewatnya apa? Lewat iklan TV, event, sales promotion gede-gedean, secara massal. Jadi tidak ada feedback, no direct feedback, gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan budget marketing? Sebenarnya ada 4 dan ini sebenarnya bebas sih. Ada yang berdasarkan kemampuan biaya, kamu affordnya berapa, kamu membagi dari penjualan, bagi dari hasil margin ya, dari margin penjualan ya, bisa melihat kompetitor, atau memang kamu punya objektif, punya tujuan tertentu, punya tujuan yang kamu mau kejar. Jadi di sini kita nggak ngomongin budget lagi, lihat kita ngomongin market share goal, terus berapa awarenessnya, dapat impresi berapa, growth rating point dan lain sebagainya. Nah di sini ada banyak sekali karakteristik dari marketing communication mix yang tadi saya pertama katakan. Kayak misalnya advertising itu lebih widespread, pasti ekspresif dan bisa dikontrol ya. Nah kalau sales promotion biasanya lebih menarik perhatian, lalu bisa kita mengundang orang yang tepat, invitation. Nah kalau kita bikin event ada relevansi, misalnya kalau misalnya kita bikin kayak maraton gitu ya, fun run biasanya relevansinya ke produk-produk apa, produk semacam Nike, air minum, air kesehatan gitu ya. Tapi juga bisa engage, jadi lebih ada keterlibatan, jadi pesertanya terjun langsung. Nah kalau lewat public relations seperti kayak lewat koran dan lain sebagainya, pokoknya hubungannya sama wartawan lah ya, wartawan itu bisa dapat apa? Kredibilitas, karena dianggap lebih terjamin, legit. Terus mendapatkan buyer yang hard to find dan ada dramatisasi di sini karena dibuat oleh pihak wartawan gitu. Lalu online social media marketing lebih kaya dengan materi, mau lebih materinya mau seperti apa, bisa interaktif, bisa up to date. Lalu kalau mobile marketing sebenarnya ini kita bisa combine sih 3 hal ini karena sekarang sudah kayak ke blend gitu. Direct and database marketing lebih personal, pasti proaktif, komplementari. Personal karena kita sudah dapat data dari orang yang tepat, sudah tahu orangnya, gitu ya. Nah kalau personal selling dia bisa di custom, bisa orientasi terhadap relasi dan terkait respon, gitu. Lanjut lagi. Jadi tadi kita udah bahas banyak banget sih communication mix ya. Jadi ada macam-macam dan karakteristiknya.
Di situ kita milih yang mana itu dari mana, dari bagaimana cara kita memilih mana yang tepat buat kita. Sebenarnya di sini ada beberapa faktor. Jadi faktor yang kamu perlu pikirkan ketika mau setting communication mix. Jadi bisa dari tipe produknya itu apa, lalu kesiapan dari si pembeli, lalu juga tahapan PLC, Product Life Cycle, yang minggu lalu kita bahas ya. Oke, kita lanjut di buyer readiness stage. Di sini apakah si buyer, kita ngeliat consumer itu sudah mencapai tahap pemahaman bagaimana tentang produk kita. Apakah produk kita ini sangat baru? Kalau sangat baru, maka yang sangat penting adalah tahapan ini, di the awareness ini. Yang tahapan paling penting adalah advertising dan publicity. Baru diikuti sales promotion dan personal selling. Tapi ketika sudah diketahui, hanya perlu pengikatan komprehensif ya, supaya orangnya sudah lengket, tinggal ditangkap gitu istilahnya. Kita tingkatkan lagi promosinya, sales promotion dan personal selling dikejar terus. Baru kalau dia sudah mulai yakin, mulai tahapan yakin mau beli, convicted. Nah di sini orang masuk pertahapan personal manusia datang. Ayo langsung beli. Di sini orang akan menukarkan uang ke barang atau jasa. Makanya di sini secara personal akan lebih baik ada. Jadi kalau menjual sesuatu misalnya sudah tahap conviction, ini orang sudah datang ke WA, dan lebih baik dia dibalas secara personal, bukan pakai bot. Atau ya botnya saking pinternya dia bisa kelihatan kayak manusia gitu ya. Nah kalau sudah order tetap personal lagi, orang kan lebih prefer itu. Nah kalau reorder, nah ini adanya faktor sales promotion yang harus diperhitungkan. Sales promotion. Nah nih, sales promotion. Oke, kamu sudah pernah order. Promo apa yang bisa saya dapatkan? Nah, biasanya kayak gitu. Ya, lanjut. Dan ini kita bisa lihat ada dua brand A dan brand B. Kita bandingkan. Total marketnya sama ya, 100%. Ada orang yang ada brand A aware 80%, 20% not aware. Di sini kita ada level awareness. Lalu ketika dia sudah mulai mencoba 60-40, ketika ngomongin kepuasan 80% disappointed. Berbanding terbalik dengan brand B, di mana 60% tidak tahu produknya, akhirnya tidak pernah, ini biasanya wajar ya, tidak pernah melihat, tapi ujung-ujungnya 80% satisfied. Nah, di sini apa sih yang kamu pelajari di sini tuh? Sebenarnya ketika kita ngomongin sebuah marketing communication, bisa jadi kita sudah berhasil membuat mereka mencoba, tapi ketika produknya itu tidak punya performa yang baik, performa buruk, sama aja bohong ya. Jadi komunikasi harus diikuti dengan performa. Lalu kita ngomongin tentang pengukuran hasil. Di sini sebenarnya materi ini untuk mengingatkan kalian untuk pentingnya untuk terus mereview campaign iklan kita. Jadi kita akan sebut kegiatan marketing itu marketing campaign, seperti perang campaign ya. Jadi bisa jadi penjual kita resultsnya itu dari sales. Kalau dari bisa dari impresi ya, impressions, bisa dari recall,
macam-macam. Sales sih paling kelihatan biasanya, tapi untuk brand-brand yang cuma sekedar pengen meningkatkan awareness dalam brand impression itu juga oke. Bagaimana kita memanage mass communication? Mengatur, menjalankan itu. Ini sebenarnya sama seperti yang lalu. Ini cuma pengulangan lagi, misinya gimana, duitnya gimana, pesannya apa, medianya apa, pengukurannya gimana. Ini kita cuma mengulang lagi. Ketika kita ngomongin objektif, tujuan kita tujuan ngiklan gitu ya, bahasanya lebih enak. Tujuan iklan itu apa? Apakah ingin memberikan informasi tentang adanya produk tersebut? Ya. Atau ingin membuat mereka membeli, membujuk? Atau orang-orang sudah punya informasi, terus sudah terbujuk untuk beli, sudah pernah beli, jadi diingatkan untuk beli. Biasanya kalau ini produk-produk habis pakai, kayak misalnya kayak tisu diingatkan, udah beli tisu lagi belum? Tisunya harus merek punyaku loh, gitu. Atau penegasan, reinforcement, penegasan. Bahwa misalnya produknya itu lebih baik daripada produk B, itu bisa jadi salah satu reinforcement. Ini sama seperti tadi, kita ngulang lagi. Ketika kita membuat pesan, ini kita mulai mendevelop ya, peletakannya di mana, kreatif briefnya apa. Jadi secara kreatif kamu bikin arahannya gimana, arahan kreatif. Terus medianya apa, TV, print, dan lain sebagainya. Kalau ini kita ngomongin karakteristik dari televisi. Kalau televisi memang lebih gampang mendemonstrasikan produk jelas, bisa di unboxing, bisa kelihatan efeknya dan sebagainya. Juga ada consumer benefit tersampaikan, imagery tersampaikan, tapi jeleknya bisa jadi dia mudah dilupakan karena TV itu ada di jeda-jeda. Iklan TV itu ada di antara acara, between acara. Jadi di sini, misalnya acara A, dia ada di sini. Jadi mudah dilupakan. Nah, kalau print bisa lebih detail, kamu bisa mencantumkan informasi tertulis. Terus fleksibel, terus juga populer untuk lokal, misalnya kamu mau targetnya Surabaya aja, itu bisa. Tapi di sini kita ngomong, awas, print atau koran sudah merasakan namanya declining. Siapa yang langganan koran di sini sekarang? Sudah ada banyak, dan umurnya sangat pendek. Hari ini koran dibaca, besok sudah nggak mungkin dibaca lagi, sudah dianggap koran kemarin. Lanjut aja langsung. Nah, kalau radio, biasanya kalau radio saya sih ngomong, menurut saya itu bisa menjadi iklan yang bagus. Karena apa? Kamu ketika masuk di mobil terpaksa harus mendengarkan gitu loh. Jadi lebih fleksibel daripada TV itu kan kamu bisa keluar dari kamar sementara. Kalau mobil kamu nggak mungkin di tengah-tengah jalan karena nggak mau dengerin itu iklannya, kamu keluar mobil itu nggak mungkin. Tapi paling nggak kamu cuma tinggal ganti channel. Jadi biasanya itu jarang sekali karena iklan radio sangat pendek. Terus bisa di schedule terkait jamnya. Terus efektif ketika pagi hari, makanya slotnya SS itu kalau pagi itu bisa 40 juta ke atas ya. Bisa kreatif, dan karena cuman voice, bisa cuman audio only, akhirnya imajinasi kita tuh terasah, imajinasi pendengar tuh terasah gitu ya.
Terus di sini jangan lupa ketika kita bikin iklan ada kondisi legal, secara hukum tidak boleh kamu membuat klaim yang palsu, tidak boleh melakukan demonstrasi palsu. Jadi semuanya harus terlihat nyata, tidak boleh penipuan. Tidak boleh bait and switch, ini semacam clickbait gitu ya. Kamu memaksa mereka buka, ternyata bohong gitu. Nah, ini ada pilihan-pilihan advertising, bisa billboard, public spaces. Ini biasanya kalau kamu mau nempel iklan di tempel-tempel di papan pengumuman gitu ya, poster-poster. Product placement ini bisa di film, movies. Point of purchase ini biasanya kalau di apotek kamu lihat ada obat-obat disusun di dekat kasir ya. Jadi point of purchase ini biasanya iklannya ada di dekat tempat pembayaran. Jadi kamu kayak last minute buying gitu. Nah, ini kita sudah ngomong tadi effectiveness dan lain sebagainya. Ini saya rasa nggak usah. Timing, continuity, concentrated, fighting, opposing. Jadi apakah kita harus terus menerus atau semakin lama semakin meruncing, atau meningkat, atau pulsing. Nah, kalau kita ngomongin sales promotion, sebenarnya kita ngomongin tentang semua yang pendek dan lebih cepat gitu ya. Umurnya pendek ya, bisa jadi ini contoh-contohnya promotion tools, samples ya, kamu dapat sampel dari produknya, kupon, cash refund, hadiah. Itu salah satu contoh dari sales promotion yang bisa kamu pakai. Atau juga kamu bisa tukar, kamu kasih sesuatu nanti dapat free apa gitu. Nah, kalau bikin event, tadi kita sudah ngomongin advertising, sudah ngomongin sales promotion. Nah, kalau event ini sebenarnya lebih, kalau sekarang ini lebih menarik. Kenapa? Karena ada karena experiential marketing ini lagi nge-hit sih sebenarnya, experiential marketing. Karena apa? Bisa create feeling, bisa create memory. Kayak dulu saya ikut lomba lari water run, disitu iklannya itu dari Le Mineral. Nah, sampai sekarang saya tahu kalau karena saya ikut lomba lari itu ada creating feeling, di situ menyenangkan sekali ikut lomba, akhirnya creating memories. Dan yang saya ingat apa ya, brand tersebut, brand yang ada di event itu apa. Kayak makanya kalau kita lihat nonton bola, nonton basket, nonton apa, semuanya banyak sekali yang berebutan. Kayak kalau di Indonesia itu satu seragam tuh bisa iklannya ada banyak macam gitu ya. Itu karena lebih mudah diingat, karena sesuatu itu fun di sini, ada unsur funnya. Kalau fun, otak itu gampang masuk gitu. Ini experiential marketing ternyata sudah dikasih juga. Nah, kalau kita ngomongin PR, nah PR ini kita ngomongin press ya, press atau pers. Bagaimana kamu memberikan berita yang pas terhadap masyarakat. Bagaimana kamu melakukan komunikasi tentang corporate lobbying. Ini kita melakukan pemberitaan yang pas tuh gimana. Nah, kalau misalnya ngomongin marketing public relation, apa yang dilakukan? Sebenarnya cuma 6 hal ini. Ketika launching dia harus menghubungi siapa? Menghubungi pers kan? Dia harus bilang apa? What to say di sini.
terus bagaimana juga merepositioning produk, membuat produk itu menarik, menginfluence target groups, orang-orang penting, membuild corporate image, dan juga bisa menjadi defending. Nah, kalau koran itu sangat bisa mengarahkan pola pikir. Ya kan, koran tertentu kan juga ada pengarahan membela suatu kelompok tertentu, yaitu namanya public relation, the power of public relation. Ini juga sudah. Nah, ini kalau major tools in marketing, PR, publication, bisa ngomongin company newsletter, magazine, dan lain sebagainya, news, speech, public service activities, dan lain sebagainya. Jadi mostly yang beberapa slide terakhir memang mengulang dari yang ada di depan supaya jelas kira-kira kita nih ngomongin tentang komunikasi itu apa aja gitu ya. Sekian materi dari bab pertemuan ke-7. Jadi untuk UTS bahannya semua dari pertemuan 1 sampai 7, ada 7 PPT total. Silakan dirangkum menjadi satu lembar A4 bolak-balik catatan singkat untuk UTS, boleh open cheat sheet. Lalu untuk kelas online ini ada tiga pertemuan kan, pertemuan 5, 6, 7. Ini silakan dibuat rangkumannya setiap itu dalam bahasa Indonesia dan ditulis tangan, difoto, diupload di ULS juga, supaya saya bisa kontrol apakah memang sudah dapat materinya atau belum. Oke, sekian materinya, terima kasih.